Ada satu rahasia yang sengaja disembunyikan dari publik oleh para penguasa dan elit global dari sejak permulaan abad 20 hingga sekarang. Dan rahasia itu terkait dengan apa sebenarnya bisnis yang dijalankan oleh industri bank. Henry Ford, salah satu orang terkaya dunia di awal abad 20, pernah bilang begini, alangkah baiknya jika rakyat dari suatu bangsa tidak memahami sistem perbankan dan moneter kita. Karena jika mereka mengerti, saya percaya akan terjadi revolusi sebelum esok pagi. Dari pernyataan ini, Henry Ford ingin mengatakan bahwa ada pihak tertentu yang memang sengaja mendesain sistem perbankan untuk mengeksploitasi masyarakat. Berdasarkan beberapa sumber literasi yang gue baca ya, orang-orang yang mengontrol sistem perbankan ini juga aktif dalam upaya memprogram realitas hidup masyarakat dunia di abad 20 agar bisa berjalan sesuai dengan arah dan kontrol mereka, baik itu melalui sektor keuangan, energi, pendidikan, obat-obatan, kedokteran, makanan, kesehatan, dan media massa dan realita hidup yang telah mereka tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita dari sejak hampir 130 tahun yang lalu ini, tanpa kita sadari, masih kita terima dan jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari hingga sekarang. Anda penasaran siapa saja tokoh-tokoh di balik skenario besar ini? Mereka adalah keluarga Rockefeller, keluarga Rothschild, dan keluarga JP Morgan. Mereka semua adalah keluarga terkaya dunia dari akhir abad 19 hingga pertengahan abad 20. Tiga keluarga konglomerat inilah yang kemudian menjadi kartel bisnis dan keuangan global pertama dalam sejarah dunia. Inilah alasan mengapa para kartel global ini sangat gigih menanamkan pengaruhnya masuk ke dalam sistem pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi di hampir seluruh dunia. Mereka melihat sekolah dan perguruan tinggi sebagai pintu masuk untuk mencuci otak masyarakat dunia agar bisa menerima narasi dan realita hidup yang ingin mereka programkan ke pikiran bawah sadar kita dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Topik ini sudah pernah gue bahas di video gue sebelumnya berjudul Sekolah adalah Pabrik Karyawan. Selain itu pula, mereka berhasil memasang kaki tangan mereka ke dalam pemerintahan, lembaga internasional, yayasan, maupun LSM di seluruh pelosok dunia. Mereka mendesain sistem sekolah maupun perguruan tinggi agar cukup mengedukasi umat manusia hanya untuk sekedar menjadi seorang karyawan saja, bukan menjadi seorang pencipta lapangan kerja. Dan untuk mencapai tujuan ini, ada tiga ilmu pengetahuan yang kalau Anda perhatikan ya, tidak pernah diajarkan di sekolah maupun perguruan tinggi. Dan ini sengaja dikondisikan seperti itu. Yang pertama adalah personal finance atau cara mengelola keuangan pribadi. Yang kedua adalah uang. Dan yang ketiga adalah sistem perbankan. Yang gue maksud dengan uang dan sistem perbankan di sini adalah cara kerja uang dan cara kerja bank modern dalam realitas yang sebenarnya, bukan propaganda yang diajarkan di sekolah atau disebarkan di media mainstream maupun buku pelajaran. Di video ini, gue akan bahas cara kerja sistem perbankan yang sebenarnya. Gue duga ya, 90-an% orang yang kerja atau pernah kerja di bank nggak tahu bisnis bank yang sebenarnya dan seberapa besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian masyarakat. Sekarang, gue akan jelasin ya ke Anda cara berbisnis bank yang sebenarnya. Ketika Anda masuk ke bank dan setor uang, misalnya ya, $1.000. Gue pakai angka dolar supaya angkanya kecil dan gampang diingat saja ya. Lalu dari uang $1.000 itu, bank menyimpan $100 dan sisa $900 dipakai bank buat kasih pinjaman untuk mendapatkan pendapatan dari bunga kredit. Lalu datanglah satu orang yang mengajukan kredit sebesar $900 ke bank. Pengajuan kredit disetujui dan uang $900 ditarik oleh nasabah kredit dari bank A ke bank B untuk membayar kebutuhan usahanya. Menurut Anda, setelah terjadi transaksi ini, berapa uang yang ada di bank A dan bank B sekarang? Gue yakin hampir semua orang akan menjawab, uang di bank A sekarang sisa $100 dan uang di bank B sekarang bertambah $900. Betul kan? Jawabannya salah. Loh, kok bisa begitu?
Kalau Anda berpikir bahwa uang di bank A itu sekarang sisa $100 karena uang $900-nya berpindah dari bank A ke bank B, berarti Anda masih korban propaganda bahwa bank hanyalah lembaga perantara keuangan. Teori bahwa bank hanyalah lembaga perantara keuangan atau yang biasa disebut financial intermediary adalah mitos yang sengaja disebarkan ke masyarakat layaknya propaganda untuk mencuci otak Anda semua. Jawaban yang benar adalah uang yang ada di bank sekarang berjumlah $900. Tapi uang yang ada di bank A tetap $1.000. Nggak kemana-mana. Pasti Anda tanya, loh maksudnya gimana sih? Masa dari modal uang deposito nasabah sebesar $1.000, bank bisa sulap ciptaan uang baru dari tidak ada menjadi ada sebesar $900 buat uang pinjaman ke nasabah? Anda pasti nggak nyangka dengan informasi yang gue sampaikan ini. Karena Anda taunya selama ini, bank itu adalah lembaga perantara keuangan. Padahal ada fungsi dan peranan bank yang jauh lebih utama dan sangat berdampak terhadap sistem perekonomian kita. Fungsi dan peranan bank yang utama ini diatur melalui sistem yang disebut fractional reserve banking. Informasi tentang fractional reserve banking inilah yang sengaja dirahasiakan dari publik dan nggak diajarkan di sekolah maupun perguruan tinggi. Karena sistem inilah yang mengatur cara kerja bisnis perbankan modern dalam realitas yang sebenarnya. Sekarang gue akan coba memandu Anda langkah demi langkah agar Anda menjadi lebih mengerti cara kerja bisnis bank yang diatur dalam sistem fractional reserve banking. Kita mulai ya. Ada nasabah setor ke bank A $1.000. Lalu dari uang $1.000 itu, bank menyimpan $100 dan sisa $900 dipakai bank buat disalurkan untuk kredit. Karena memang ada aturan, bank mesti menyisihkan sekian persen uang setoran nasabahnya di bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Di Indonesia, aturan ini disebut dengan giro wajib minimum, biasanya sekitar 7-10%. Sisanya baru bisa dialokasikan untuk penyaluran kredit. Lalu datanglah satu orang yang mengajukan kredit sebesar $900 ke bank. Pengajuan kredit disetujui dan uang $900 ditarik nasabah kredit dari bank A ke bank B untuk membayar kebutuhan usahanya. Lalu dari uang $900 yang diterima, bank B simpan 10% dan sisa uang $810-nya dipakai buat kasih kredit pinjaman ke nasabah. Pengajuan kredit disetujui lagi, dan uang $810 ditarik nasabah kredit dari bank B berpindah ke bank C untuk membayar kebutuhan usahanya. Lalu, dari uang $810 yang diterima, bank C menyimpan 10% dan sisa uang $729 dipakai buat kasih kredit pinjaman ke nasabah. Pengajuan kredit disetujui dan uang $729 ditarik nasabah kredit dari bank C ke bank A untuk membayar kebutuhan usahanya. Lalu dari uang $729 yang diterima, bank A simpan 10% dan sisa uang $656 dipakai buat penyaluran kredit. Pengajuan kredit disetujui lagi dan uang $656 ditarik nasabah kredit dari bank A ke bank D untuk membayar kebutuhan usahanya. Lalu dari uang $656 yang diterima, bank D simpan 10% dan sisa uang $590 dipakai lagi buat disalurkan untuk kredit. Pertanyaannya sekarang, berapa uang baru yang dicetak oleh bank dalam siklus ini? Uang baru yang dicetak dari proses kredit adalah sebesar $3.685. Ini semua berawal dari modal $1.000 yang disetor oleh nasabah ke bank A. Akibatnya, uang yang beredar di ekonomi dari awalnya $1.000 sekarang menjadi $4.685. Dari gambar yang gue jelaskan tadi, menurut Anda, apakah bank perlu uang deposit Anda untuk bisa menyalurkan pinjaman kredit? Jawabannya, tidak sepenuhnya. Bank tidak sepenuhnya bergantung pada uang deposit nasabah untuk menyalurkan pinjaman kredit. Karena dalam prakteknya, bank memiliki kemampuan untuk menciptakan uang melalui proses kredit.
Ketika bank memberikan pinjaman kredit, mereka tidak hanya menggunakan uang deposit nasabah, tapi bank bisa menciptakan uang baru dari tidak ada menjadi ada dalam bentuk deposito. Inilah basis dari bisnis bank yang sebenarnya, yang sengaja dirahasiakan dari publik oleh para kartel global. Mereka nggak mau Anda tahu bahwa bisnis bank yang diizinkan untuk menciptakan uang dari tidak ada menjadi ada itu, jika tidak diawasi betul oleh pemerintah, bisa menyebabkan nilai mata uang kita, uang yang Anda tabung dari hasil kerja keras Anda selama bertahun-tahun, makin tergerus dan melemah nilainya, hingga pada akhirnya kehilangan nilainya. Kita pakai contoh di gambar ini saja ya. Jika fractional reserve yang berlaku adalah 10%, maka bank bisa menciptakan uang baru sebanyak 9 kali lipat dari sisa 10% uang deposan yang dicadangkan oleh bank. Ya, pantas saja nilai uang Anda makin tergerus karena terkena inflasi. Inflasi bisa terjadi jika banyak uang yang beredar tidak terserap dan terdistribusi secara merata di sektor bisnis yang produktif. Inflasi bisa terjadi jika uang pinjaman bank terlalu banyak beredar di sektor bisnis yang sifatnya spekulatif, seperti properti maupun financial asset, serta bisnis yang menjual gaya hidup konsumtif. Selama ini, Anda dikelabui oleh propaganda di media bahwa inflasi itu disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku seperti gas atau bahan bakar. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah bukan biaya produksi gas atau bahan bakarnya yang naik, tapi nilai uang Anda lah yang terus menurun, sehingga membuat daya beli Anda makin melemah. Jadi, inflasi sebenarnya adalah perampokan terhadap uang Anda secara halus oleh sistem perbankan modern akibat keserakan dan kesembronoan orang-orang yang mengelola bank dalam menyalurkan kredit. Sekarang, gue akan cerita kapan sebenarnya industri perbankan menggunakan sistem fractional reserve banking dalam menggerakkan roda bisnisnya. Teori fractional reserve banking sebenarnya sudah ada dan sudah dipraktekkan dari sejak akhir abad ke-17. Tapi ketika Bank Sentral Amerika Serikat atau yang biasa kita kenal dengan The Fed didirikan tahun 1913, dari sejak saat itulah sistem fractional reserve banking menjadi sistem perbankan yang dominan dan dipraktekkan di seluruh dunia. Dan Anda tahu siapa saja orang-orang di balik pendirian The Fed atau Bank Sentral Amerika? Ya, keluarga kartel global itu juga yang gue sebut di awal. Misalnya, Paul dan Max Warburg. Mereka punya hubungan keluarga dan bisnis yang sangat dekat dengan keluarga Rothschild. Dua keluarga ini sudah berhubungan bisnis dari sejak tahun 1814 ketika mereka masih tinggal sama-sama di Eropa. Lalu ada John D. Rockefeller. Rockefeller menggunakan besannya yang adalah seorang bankir sekaligus senator Amerika Serikat bernama Nelson Aldrich untuk meloloskan undang-undang pembentukan The Fed di parlemen. Lalu ada JP Morgan, seorang bankir terbesar di Amerika Serikat pada masa itu. JP Morgan memerintahkan 3 anak buahnya untuk mengadvokasi ide pembentukan Bank Sentral Amerika Serikat dari sejak tahun 1907. Gua rasa tokoh karikatur di game Monopoly sepertinya terinspirasi dari muka orang ini deh. Mirip kan? Jadi makin jelas ya, mengapa para kartel global di abad 20 ini punya kepentingan untuk merahasiakan konsep fractional reserve banking dari publik. Anda tahu nggak apa motifnya? Tokoh-tokoh utama di balik pembentukan Bank Sentral Amerika Serikat ini tahu betul bagaimana memanfaatkan sistem perbankan untuk bisa mengontrol kehidupan masyarakat dunia di bawah kuasa mereka. Dengan sistem fractional reserve banking ini, mereka bisa memanfaatkan bank-bank multinasional sebagai media untuk melakukan 5 agenda ini. Yang pertama, mereka bisa mencetak uang baru untuk membiayai usaha mereka yang sudah berjalan dengan menggunakan uang tabungan masyarakat. Kedua, mereka bisa mencetak uang baru untuk berekspansi menguasai industri yang punya dampak kuat terhadap kebutuhan dasar masyarakat, seperti energi, makanan, minuman, obat-obatan, pendidikan, dan kesehatan. Lalu ketiga, mereka bisa mencetak uang baru untuk mencuci otak masyarakat agar tergoda pada gaya hidup konsumtif melalui tayangan iklan di media. Mereka ingin agar hidup Anda makin bergantung pada produk-produk yang mereka jual.
Jika perlu, barang-barang tersebut dibeli dengan cara berhutang di bank yang mereka kendalikan juga. Keempat, menormalisasi budaya hutang untuk membeli kebutuhan konsumtif. Semakin konsumtif hidup masyarakat, semakin untung buat pemilik bisnis dan bank. Dan tidak kebetulan juga, kartu kredit pertama di dunia itu munculnya di Amerika Serikat pada tahun 1950. Setelah agenda ini tercapai, akan lebih mudah untuk para kartel global ini menjalankan agenda yang kelima, yakni menguasai dan mengendalikan masyarakat yang konsumtif dan negara yang korup melalui jebakan hutang. Para kartel global ini ingin agar kita terus menjadi budak yang bekerja seumur hidup untuk mereka. Dan agenda ini tidak hanya mereka terapkan pada anggota masyarakat saja, tapi juga kepada negara-negara di dunia melalui perpanjangan tangan mereka di lembaga internasional seperti IMF dan World Bank. Kita pun pernah menjadi korban dari sistem jebakan hutang ini saat terkena krisis moneter tahun 97-98. Anda tahu nggak mengapa gue bisa tiba pada kesimpulan ini? Gue terinspirasi dari pernyataan seorang mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang cukup terkenal, bernama Henry Kissinger. Dia pernah bilang begini, jika Anda mengontrol makanan, Anda mengontrol sebuah bangsa. Jika Anda mengontrol energi, Anda mengontrol sebuah wilayah. Jika Anda mengontrol uang, Anda mengontrol dunia. Dan Henry Kissinger ini adalah orang yang pernah bekerja di organisasi, perusahaan, maupun bank milik keluarga Rockefeller. Dia juga bahkan pernah menjadi penasihat politik luar negeri Nelson Rockefeller, seorang mantan wakil presiden Amerika Serikat di tahun 1970-an. Bahkan, Henry Kissinger juga pernah menjadi anggota The Council on Foreign Relations atau CFR, organisasi elit global yang didirikan oleh John D. Rockefeller Jr. dan Paul Warburg pada tahun 1921. Kebetulankah ini? Gue rasa tidak. Fakta ini menjadi bukti kuat adanya agenda terselubung kelompok kartel global ini untuk menguasai industri perbankan dan keuangan agar mereka bisa mendominasi dunia dengan jebakan hutang. Dan mereka tidak ingin ada sekolah maupun perguruan tinggi yang membuat masyarakat jadi melek keuangan dan sistem perbankan. Namun setelah cukup lama dirahasiakan dari publik, beberapa ekonom dan penulis di tahun 1980-an mulai muncul menulis tentang sistem fractional reserve banking dan dampaknya pada ekonomi. Salah satu buku yang bikin konsep fractional reserve banking menjadi populer dan membuat banyak anggota masyarakat menjadi sadar adalah buku The Creature from Jekyll Island yang ditulis oleh J. Edward Griffin pada tahun 1994. Gue sarankan Anda coba beli buku ini. Dan ketika pada tahun 2008 terjadi krisis keuangan global, fractional reserve banking menjadi topik yang sangat populer. Banyak orang mulai mempelajari dan mengkritisi sistem ini. Gue sendiri baru tahu tentang semua ini setelah gue jatuh sebagai korban dari sistem yang mereka propagandakan. Inilah alasan mengapa gue buatkan video ini, supaya Anda jangan sampai jatuh ke dalam jebakan yang sama seperti yang gue alami. Karena kalau Anda sudah tahu dan sadar apa yang para kartel keuangan global ini ketahui, maka Anda mestinya akan lebih berhati-hati berurusan dengan bank maupun perusahaan financing. Lebih berhati-hati dalam mengelola uang dan lebih kritis agar tidak terjebak masuk dalam realita dunia yang mereka propagandakan pada Anda. Oke teman-teman, itu saja dari gue. Gue minta Anda untuk jangan langsung percaya pada omongan gue di video ini. Anda harus cek sendiri di sumber-sumber informasi lainnya. Tapi jika apa yang gue katakan ada benarnya, tolong bantu di-share dan di-subscribe channel gue ini ya. Jadi, mari kita bangkit bersama, hidup merdeka dimulai dari mindset yang merdeka.